PMMI Ikhlas Fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Hamba-hamba yang dimuliakan pemirsa PMMI TV yang insya Allah semoga kita semua dalam naungan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin, amin. Hari ini dengan waktu yang berbahagia di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Samsul Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin ganteng aja Ustadz. Ini kebetulan kalau di kamera hitam dan putih, saya pakai baju hitam dan Ustadz putih, masya Allah. Kebetulan. Alhamdulillah, makin sehat selalu. Amin, amin. Mudah-mudahan berkah dan makin ganteng. Siap, amin. Nah sekarang Ustadz, ada beberapa topik pembahasan yang akan kita obrolin pada kesempatan ini terkait hal-hal yang lagi viral dan lagi hits banget nih. Yakni tentang bagaimana berita yang lagi rame adalah ada seorang jenazah atau manusia yang sudah meninggal dunia karena beliau ini, almarhum ini terpapar virus corona, terjangkit virus corona, dan akhirnya masyarakat sekitar menolak untuk mengurusi jenazahnya. Bahkan ada satu berita lagi bahwasannya sudah harusnya dikubur di TPU yang sudah ditunjuk, tapi karena ditolak lagi akhirnya dipindahkan. Nah, bagaimana pandangan Ustadz tentang yang terjadi hari-hari ini? Silakan Ustadz. Iya, terima kasih para pemirsa PMMI TV channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tahu malah bukan cuma satu, ada beberapa jenazah yang di berita tersebut pemberitaannya dibilangnya ditolak oleh masyarakat. Iya, ini kita secara pribadi prihatin, sangat prihatin. Kenapa? Karena bagaimana tidak, ini jenazah, ini almarhum atau almarhumah, ini saudara kita, sama-sama muslim, sama-sama muslim, yang mana memang salah satu kewajiban orang Islam ketika ada orang Islam yang lain meninggal, salah satu kewajibannya adalah menguburkan. Betul. Tapi begitu mau dikubur ternyata mendapatkan penolakan. Nah, pemirsa PMMI TV channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa untuk pemulasaraan atau pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 ini, corona ini, di negara kita sudah ada petugas khusus. Sudah ada petugas khusus yang tahu prosedurnya, yang sudah dikasih tahu prosedurnya dan sudah dilatih. Betul. Dan juga diawasi. Yang diawasi. Jadi untuk teman-teman masyarakat semuanya, percayakan saja kepada mereka, insya Allah mereka amanah. Artinya gini Ustadz, ketika kita sudah percaya dengan berita COVID-19 dari tim kesehatan, maka kalaupun itu kita juga harus percaya bagaimana cara menangani. Nah, bahayanya corona kita percaya karena informasi dari mereka, dari para medis. Maka penanganannya pun kita juga percayakan kepada mereka. Percaya pada prosedur yang mereka buat. Mulai dari pengkafanannya dilapisi dengan sekian plastik, dengan peti jenazahnya dilapisi dengan aluminium foil dan yang lain sebagainya. Insya Allah kita sebagai orang awam pun yakin bahwa seandainya memang beneran di situ ada virus, insya Allah tidak akan bisa keluar lagi karena sudah dibungkus sedemikian rapat. Belum nanti ketika penguburannya sekian kedalaman, ditimbun sekian meter tanah, sekian jauh jaraknya dari pemukiman dan sumber air, insya Allah semuanya aman. Jadi tolong para masyarakat percayakan kepada petugas yang sudah ditunjuk, insya Allah mereka dapat melaksanakan dengan amanah, dengan baik, dan insya Allah memberikan keamanan pula untuk kita sebagai masyarakat. Nah, sekarang gini Ustadz, mohon maaf, ini bagaimana tanggapan Ustadz tentang orang-orang yang mungkin kalau saya bilang tanda kutip malas baca berita, dia cuma ngelihat judulnya doang, sampai akhirnya itu menjadi gagasan mereka untuk gak mau ngurusin. Ini nih yang jujur aja Ustadz, kelemahan kita nih kadang-kadang nggak tahu informasi, nggak mau dicari tahu dulu, sampai akhirnya nolak nih, gitu. Gimana Ustadz? Saya kalau tanggapan saya mau nggak mau harus dirubah. Budaya ini harus dirubah. Ini salah satu kelemahan bangsa kita.
kurang membaca, dan kalaupun membaca kadang nggak lengkap. Betul. Ini saling kita akuin, ini saya sendiri pun kadang-kadang seperti itu. Nonton video juga kadang-kadang suka setengah. Iya, setengah terus menyimpulkan, ini jadi masalah itu belum tuntas tapi sudah menyimpulkan, ini jadi masalah. Yang kedua, untuk teman-teman atau masyarakat yang tahu, tolong minimal orang-orang sekitarnya dikasih tahu, dikasih pemahaman. Kenapa? Ini semuanya sudah menjadi kewajiban kita bersama. Ketika ada jangankan masalah seperti ini, masalah yang sepele saja kita harus mengingatkan. Ini sudah bukan sepele lagi, ini sudah jadi berita nasional, udah gitu menyakiti keluarga lagi. Betul, sudah ditinggal keluarga yang meninggal dunia. Ditolak sama masyarakat. Coba bayangkan kalau seandainya kita salah satu dari keluarga tersebut, bagaimana rasanya di hati ini. Iya, ingat teman-teman semuanya, mereka keluarga ini adalah tetangga-tetangga kita, dan yang meninggal adalah saudara kita sendiri, sesama Islam, sama Muslim. Sudah menjadi kewajiban kita untuk memperlakukan jenazah, kita muliakan dan kita perlakukan yang ditinggalkan atau keluarga ini sebagai orang-orang yang tertimpa musibah. Kita pun harus bertakziah, menghibur mereka. Jangan menyakiti, udah nggak takziah, udah nggak menghibur, malah menyakiti. Ini yang apalagi nyebar berita bohong lagi. Jangan. Nah, jadi Masya Allah, ini obrolan jujur saat ini, karena saya sudah beberapa hari, jujur semalam saya dapat DM, dapat WhatsApp dari teman-teman saya untuk mengangkat berita ini dalam bentuk sebuah video yang nanti akan saya bagikan ke sosial media untuk ngasih pemahaman, ngasih pendidikan ke teman-teman bahwasannya ini sudah sangat betul kalau kita sebagai seorang muslim ngurusin jenazah, tapi dengan protokoler yang sudah ada, apalagi tentang wabah ini. Nah, sekarang saya minta pendapat Ustadz, ujangan Ustadz untuk menutup segmen ini, bagaimana untuk keluarga yang ditinggalkan dan untuk kerabat, saudara, tetangga kiri kanan yang mungkin masih salah paham tentang berita corona. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan, sedih wajar, manusiawi. Ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita sedih, itu manusiawi. Akan tetapi jangan lupa, di balik kesedihan ini Rasulullah SAW pernah menceritakan atau memberikan informasi kepada para sahabat, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana salah satu isinya adalah orang yang meninggal karena taun atau karena wabah penyakit dikategorikan oleh Rasul sebagai salah satu orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Amin. Nah, ini kabar dan gembira. Imam An-Nawawi menjelaskan maksudnya syahid akhirat. Di akhirat mendapatkan pahala syahid, walaupun di dunia tetap diurusin sebagaimana jenazah pada umumnya, tetap dikafani, dikuburkan. Jadi sedih silahkan, wajar, manusiawi, tapi dibalik itu kita punya kebanggaan bahwa almarhum atau almarhumah insya Allah surga. Insya Allah. Untuk para masyarakat dan teman-teman masyarakat Indonesia pada umumnya, tidak usah khawatir dengan jenazah yang dimakamkan di mungkin beberapa ratus meter dari pemukiman kita. Kenapa? Insya Allah mereka yang petugas-petugas yang memakamkan itu, mereka sudah melaksanakan dan melakukan sesuai protokol yang telah ditentukan oleh para ahli. Jadi insya Allah aman, insya Allah aman buat kita. Sangat aman. Kalau kita percaya medis, artinya corona ada penanganan dari tim kesehatan medis. Kalau kita percaya itu, dan kita juga wajib percaya cara penanganannya. Termasuk jenazah yang sudah meninggal, bagaimana penanganannya itu sudah sangat betul. Bahwasannya tim medis tahu percis bagaimana cara penanganan, dan kita harus percaya itu, dan jangan sampai kita punya kekhawatiran berlebihan sampai akhirnya menimbulkan dampak yang sangat merugikan buat keluarga jenazah di Ustadz ini. Itulah Ustadz, terima kasih atas obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Izin Ustadz, kita tutup dengan doa. Silakan Ustadz, semoga wabah ini segera cepat berlalu, badai corona berlalu, dan kita akan menemui kembali indahnya Ramadan, berkumpul bersama keluarga. Amin. Dan akhirnya kita bisa mudik juga nih, harapan kita ya. Itu yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad.
Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga wabah corona semakin cepat berlalu. Amin. Kita akan menemukan keindahan bulan Ramadan. Amin, amin, amin. Kumpul bersama keluarga, dan insya Allah Indonesia makin aman, sejahtera, dan dalam lindungan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baldatun thayyibatun wa rabbul Amin. ghafur. Terima kasih Ustaz. Siap. Yo, sama-sama. Obrolan kita ini menjadi manfaat untuk siapapun yang melihat video ini. Harapan kami mohon tolong bantu sebar video ini agar yang lainnya pun tahu informasi bagaimana cara kita memuliakan saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang terlebih sudah meninggal. Ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.